Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Olivia F dengan NIM 22109510002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu modul 1, General Input dan Output, yang dimana tugas pendahuluan 1 ini yaitu mengambil percobaan 1 kondisi 5, yaitu membuat rangkaian seperti gambar pada percobaan 1 dengan input 7 input push button dan 7 output LED merah, dengan masing-masing input menghidupkan masing-masing output. Nah, untuk kondisi ini yaitu kita menggunakan namanya Walkwi. Yaitu dimana kita menggunakan Raspberry Pi Pico. Nah, Raspberry Pi Pico ini bisa kita buka di Walkwi nih, dimana Walkwi ini bisa dibuka di web ataupun pada aplikasi gitu. Nah, langsung saja kita ke komponen yang digunakan. Nah, komponennya itu di sini ada push button, ada Raspberry Pi Pico, ada resistor, dan ada LED gitu. Nah, pada Raspberry Pi Pico ini dia mempunyai 26 pin GPIO gitu. GPIO ini adalah General Purpose Input Output, yaitu dia nanti terdapat input dan output yang mempunyai tugas atau jalannya masing-masing gitu. Lalu dia terdapat juga yaitu tegangan sebesar 3,3 volt. Nah, dia bisa menggunakan 5,5 tetapi lebih disarankan atau lebih baik menggunakan yaitu 3,3 volt. Dan juga di sini juga terdapat ground, juga terdapat reset gitu. Seperti ataupun pin PWM dan lainnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan push button. Nah, push button yang digunakan di sini yaitu push button yang memoteri, di mana push buttonnya itu ketika dia ditekan, maka dia akan kembali ke posisi awal, berbeda dengan saklar-saklar yang kita temukan di rumah gitu. Lanjut, push button ini mempunyai 4 kaki, di mana kaki yang ini kita hubungkan ke tegangan yang 3,3 volt pada Raspberry Pi Pico ini. Nah, semua yang di atas nih kita hubungkan gitu. Nah, tapi nanti setelah kita hubungkan, berarti ini sebagai inputnya nih di sini di kaki yang atas nih. Lalu kita ingin output dari push button ini kan. Nah, output dari push button ini kita hubungkan itu secara silang. Nah, di sini output push button. Output push button ini akan menjadi input pada JP Raspberry Pi Pico atau sebagai input untuk nanti menghidupkan LED ini. Berarti LED di sini adalah sebagai outputnya. Nah, untuk LED ini, kita kan LED mempunyai 2 kaki, yaitu anoda dan katoda gitu. Nah, yang anoda ini kita hubungkan ke resistor, dan dari resistor ini dihubungkan ke JP, di mana untuk JP ini di sini yaitu kita masing-masing LED yang 7 ini ada JP 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dan satu lagi di sini yaitu 16. Nah, untuk kaki yang satu lagi yang katoda kita hubungkan itu nanti dihubungkan ke ground. Nah, di sini dihubungkan ke ground. Nah, pada resistor ini kita menggunakan yaitu 220 volt. Nah, itu kenapa kita menggunakan resistor? Nah, resistor ini sebagai hambatan yaitu untuk nanti lampu itu tidak langsung terhubung ke LED gitu. Rangkaiannya tidak terhubung ke LED. Kalau langsung terhubung, nanti bisa terjadi ledakan pada LED gitu. Nah, hambatan ini juga menggunakan 220 volt karena kalau lebih dia lampu ini akan redup gitu. Lampunya akan redup atau remang-remang. Nah, ini merupakan rangkaian dari percobaan 1. Nah, lanjut ke programnya. Karena pada Walkwi ini setelah kita merangkai, kita juga memerlukan programnya. Nah, di sini itu programnya dalam bahasa Python gitu. Nah, di sini yaitu dari mesin ini kita importlah pin Raspberry ini. Nah, import pin terus import time. Time-nya atau waktu itu sebagai delay untuk debounce lampu yang di sini. Terus daftar GPIO tadi kita masukkanlah input kita. Yang pertama input kita yang push button yang 7 nih kan. Inputnya kita masukinlah di GP berapa aja gitu. Di sini misalnya di GP 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan di sini 17 gitu. Nah, kita masukinlah button pinsnya. Terus kalau udah masukin juga yang LED gitu. LED di GP berapa tadi gitu. Terus lanjut ke inisialisasi LED outputnya atau di sini rumus untuk LED-nya. Terus inisialisasi juga buttonnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada print. Nah, print ini nanti akan keluar
pada komentar atau komen, biasanya disebut komen. Nah, di sini di print ini adalah sebuah pemberitahuan, yaitu program kontrol LED itu dengan push button. Jadi dengan menekan push button nanti LED-nya akan hidup. Nah, oh iya, push button di sini yaitu cara kerjanya itu pull down. Nah, pull down yaitu kalau kita nggak ditekan, berarti kan tidak ada terhubung. Jadi dia akan berluka 0 dan LED-nya outputnya juga 0, berarti tidak hidup. Jadi ketika dia ditekan, barulah nanti seperti kayak rangkaiannya itu tersambung gitu. Baru nanti dia berluka 1 sehingga lampu atau LED-nya itu akan hidup gitu. Nah, selanjutnya itu print di sini itu adalah print tambahan, kan ini merupakan nama saya, yaitu sebagai watermark karena ini tugas saya gitu. Dan di sini ada looping atau fungsi yang di sini itu while true for i itu in range 7 karena tadi kan inputnya 7 dan LED-nya sebagai output juga 7 gitu. Nah, sama dengan 1, kita bikin sama dengan 1 jika push button-nya ditekan. Jadi, untuk LED-nya tuh ketika bisa kita bikin jadi LED dot on yang ini, berarti dia LED-nya itu akan menyala gitu. Dan ketika LED-nya kita bikin off, berarti LED-nya itu mati gitu. Dan di sini terdapat time slip yaitu 0,05, berarti delay LED-nya tadi. Nah, selanjutnya kita run aja. Kita simulasikan. Nah, di sini bisa dilihat nih program kontrol dengan push button. Nah, kita programkan. Misalnya kita tekan nih push button nih. Nah ini kan ditekan tadi rangkaiannya terhubung, dia kan pull down kan. Nah, di sini lampunya tuh hidup. Untuk push button yang pertama, LED-nya menyala. Untuk push button yang kedua, LED-nya juga menyala. Push button ketiga, LED-nya juga menyala. Yang keempat, push button-nya LED-nya juga menyala. Push button yang kelima, LED-nya juga menyala. Yang push button keenam, LED juga menyala. Dan yang ketujuh, LED-nya juga menyala. Nah, jadi untuk percobaan satu kondisi 5 ini, di mana masing-masing push button yaitu menghidupkan masing-masing LED. Nah, ini adalah rangkaiannya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai percobaan satu kondisi 5 ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.